Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Ramadan dari kelompok 6 mata kuliah arbitrasi. Baiklah, pada makalah saya ini saya akan menyampaikan resume atau rangkuman dari beberapa pertanyaan dari makalah saya ini. Yang pertama, di dalam prakteknya keputusan arbitrasi tidak mudah untuk dieksekusi. Masih ada upaya pihak yang berperkara untuk membuat sengketa pengadilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah jelas menyatakan bahwa yang pertama, putusan arbitrasi adalah final dan mengikat. Yang kedua, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrasi. Yang ketiga, para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Yang keempat, putusan arbitrasi harus didaftarkan. Yang kelima, putusan arbitrasi bisa dimintakan perintah eksekusi dan ketua pengadilan tidak lagi memeriksa pokok perkara dan pertimbangan arbiter. Lalu apabila di dalam praktek masih ditemukan adanya upaya dari pihak tertentu untuk membawanya ke pengadilan, maka hal tersebut hanyalah fenomena di penerapan sistem yang baru, di mana belum banyak dipahami oleh para pihak yang bersengketa, advokat dan hakim itu sendiri. Yang kedua, bagaimana jika suatu perkara arbitrasi diperiksa dan diputuskan di dua negara yang berbeda? Apakah status dari arbitrasi tersebut jawabannya menjadi putusan arbitrasi nasional ataukah arbitrasi internasional? Di dalam menentukan kualifikasi suatu putusan arbitrasi, termasuk dalam putusan arbitrasi nasional atau internasional, Undang-Undang Arbitrasi menganut azas teritorial, di mana kedudukan suatu putusan arbitrasi ditentukan dari tempat di mana putusan arbitrasi tersebut dijatuhkan. Selama putusan arbitrasi dijatuhkan dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukannya sebagai putusan arbitrasi nasional, walaupun para pihaknya berbeda kewarganegaraan. Selanjutnya, ketika putusan arbitrasi tersebut dijatuhkan di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka kedudukan menjadi putusan arbitrasi internasional, walaupun para pihaknya sama berkewarganegaraan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, terkait pelaksanaan putusan arbitrasi nasional, hal apa saja yang harus dilalui dapat sampai pada tahapan putusan? Ada 4 tahap pelaksanaan putusan arbitrasi, yaitu yang pertama, tahapan pendaftaran dan penyerahan. Yang kedua, tahapan permohonan dan pelaksanaan. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan oleh ketua pengadilan. Yang keempat, seterusnya adalah yang terakhir, tahapan perintah pelaksanaan putusan. Baiklah, sedemikian rangkuman dari saya pribadi dari kelompok 6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rafiki. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrasi nasional. Yang dimaksud putusan arbitrasi nasional adalah setiap putusan yang diambil oleh lembaga arbitrasi atau arbitrasi ad hoc di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi, ukuran nasional atau internasional ditentukan oleh wilayah yang diambil putusan arbitrasi. Jadi, yang menentukan suatu putusan arbitrasi itu putusan arbitrasi nasional atau internasional adalah tempat atau wilayah di mana putusan arbitrasi tersebut diambil. Dengan demikian, putusan arbitrasi yang diambil di dalam wilayah Republik Indonesia adalah putusan arbitrasi nasional. Instansi yang berwenang melaksanakan putusan arbitrasi nasional adalah Pengadilan Negeri, bukan lembaga arbitrasi yang memutus sengketa arbitrasi tersebut. Pejabat yang berwenang bertindak memerintahkan dan melaksanakan putusan arbitrasi adalah Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan berarbitrasi secara sukarela,
Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Nama saya Muhammad Azhan bin Azman, NIM 1182011438. Kesimpulan yang pertama adalah mengenai kesempatan upaya hukum yang berbeza pada setiap penolakan memberikan eksekutor terhadap putusan arbitrasi. Dalam UU nombor 30 tahun 1999 menegaskan dan mengatur bahawa setiap permohonan untuk pemberian eksekutor, yakni pemerintah pelaksana, terhadap keputusan arbitrasi nasional, Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memberikan pemerintah pelaksanaan terhadap putusan arbitrasi nasional. Maka atas penolakan tersebut tidak ada upaya hukum. Menurut penulis, ini tidak mencerminkan sikap keadilan dan penghormatan terhadap putusan arbitrasi. Kerana bagaimanapun secara filosofi, putusan arbitrasi bersifat final dan binding, maka atas setiap penolakan untuk melaksanakan keputusan arbitrasi seharusnya memberikan kesempatan upaya hukum. Dan keputusan dari arbitrasi merupakan pangkal daripada perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh para pihak yang mempercayai untuk melanjutkan dan mencari keadilan terhadap sengketanya di arbitrasi. Tidak ada penegasan dalam hal jangka waktu atau batas waktu untuk pendaftaran putusan arbitrasi internasional yang ingin dilaksanakan di eksekusi keputusannya. Maka atas kelemahan itu membuat pihak terseksekusi tidak mendapatkan dan mendapatkan kepastian hukum. Saranan ialah agar tidak meminimalisir ketidakjelasan dan ketidakadilan atas penerapan atau pelaksanaan keputusan arbitrasi yang didaftarkan dan diberikan eksekutor harus direvisi dan dibentuk UU arbitrasi yang baru dengan menambal kelemahan-kelemahan yang selama ini sering diperdebatkan, yang kerap kali menimbulkan ketidakpastian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kerana UU-nya tidak mengatur. Agar ini semua tidak mempengaruhi investor asing yang ingin menginvestisikan uangnya ke Indonesia. Kerana bagaimanapun juga proses atau penegakan hukum yang efektif dan efisien akan mempengaruhi segala macam pelaksanaan kegiatan di negara Indonesia. Terima kasih.